5 sekawan, minggat. Bagian 17. Edgar ditakut-takuti. Malam itu anak-anak tidur dengan tenang. Mereka merasa yakin bahwa tak ada kejadian penting sepanjang malam, karena tak sekalipun tim terdengar menggeram. Keesokan paginya mereka bangun, lalu sarapan. Hidangannya seperti biasa di pulau, nikmat. Lidah, asin, buah persik dalam kaleng, roti dengan mentega serta sirup kental, serta minuman. Air jahe. Sayang, ini botol kita yang terakhir, ujar Julian menyesal. Air jahe benar-benar hebat, cocok diminum dengan apa saja. Wah, sarapannya enak sekali, kata Anne. Benar-benar nikmat, makanan kita di pulau Kirin selalu enak-enak. Aku ingin tahu, apakah keluarga Stick juga enak? Tentu saja, jawab Dick. Kurasa mereka pasti membongkar lemari-lemari Bibi Fanny, lalu mengangkut segala makanan terenak yang mereka temukan di dalamnya. Jahat benar mereka, kata George dengan mata berkilat-kilat karena marah. Tak terpikir olehku kemungkinan itu. Jangan-jangan rumah kami dirampok habis-habisan oleh mereka. Mungkin saja, jawab Julian. Dahinya berkerut. Aku pun tak teringat ke situ. Nah, bagaimana ya George? Jangan-jangan ibumu nanti kembali dalam keadaan lemah dan lesu, lalu melihat rumah kosong kena rampok. Astaga, ujar Anne kecut. Susah ya, kalau begitu, George. Memang, jawab George. Kelihatan anak itu sangat marah. Bisa kubayangkan keluarga Stick berbuat sejahat itu. Kalau mereka sudah berani datang kemari tanpa izin, pasti mereka pun cukup nekat dan mencuri barang-barang dari rumah ibuku. Aku kepingin tahu, apakah mereka benar-benar melakukannya. Dengan perahu, bisa saja mereka mengangkut barang banyak-banyak, kata Julian. Mestinya mereka kemari dengan perahu. Apabila mereka mengangkut barang curian, tentunya kemudian disimpan di salah satu tempat. Kurasa dalam ruangan bawah tanah. Ada baiknya jika kita memeriksa, tanpa terlihat oleh mereka, usul Dick. Kita pergi saja sekarang, sambut George, yang selalu ingin langsung bertindak. Anne, kau yang mencuci piring dan membersihkan rumah kita ini, ya. Anne agak bimbang. Ia ingin turut bersama saudara-saudaranya. Tetapi ia juga ingin main rumah-rumahan lagi. Ia senang mengatur barang-barang, membereskan tempat tidur serta membersihkan gua tempat tinggal mereka itu. Akhirnya ia memilih tinggal di gua. Julian, George dan Dick naik ke tebing lewat tangga tali. Tim ditinggal untuk menemani Anne, karena anak-anak khawatir bahwa ia akan menggonggong nanti. Ia diikat oleh Anne. Meskipun tim mendengking-dengking sebentar, tetapi ia tidak ribut. Anak-anak yang pergi mengintai berbaring menelungkup di puncak tebing. Mereka memandang ke arah puri yang sudah meruntuh di bawah mereka. Mula-mula tak seorang pun yang nampak di situ. Tetapi tak lama kemudian ketiga Stick anak beranak muncul. Rupanya mereka baru keluar dari bawah tanah. Nampaknya lega karena bisa melihat cahaya matahari lagi. Ketiga anak yang berada di atas tebing tak heran melihatnya, karena mereka pun tahu bahwa di bawah dingin dan gelap. Keluarga Stick memandang berkeliling. Si Bau tak mau jauh-jauh dari ibu Stick. Buntutnya terselip ke bawah. Kelihatannya mereka sedang mencari sapi, biri-biri dan kuda yang mereka dengar suaranya dalam ruangan bawah tanah kemarin malam. Bisik Dick pada Julian. Ketiga orang yang di bawah bercakap-cakap sebentar. Sudah itu Pak Stick dan Ibu Stick pergi menuju pantai yang berhadapan dengan bangkai kapal. Edgar menuju ke bilik yang mula-mulanya hendak dipakai anak-anak menginap. Aku akan mengintip suami istri Stick, bisik Julian kepada saudara-saudaranya. Kalian berdua mengamat-amati perbuatan Edgar. Julian pergi menyelinap di balik semak-semak sambil mengikuti suami istri Stick. George dan Dick melintasi tebing dengan berhati-hati. Mereka menuju ke puri yang terletak di tengah pulau itu. Mereka mendengar Edgar bersiul-siul. Si Bau berlari-lari di halaman puri. Edgar muncul dari bilik yang sudah runtuh. Ia membawa setumpuk bantal, yang rupanya disimpan di situ. Itu kan bantal-bantal dipan kepunyaan ibuku, bisik George. Dipegangnya tangan Dick, erat-erat, mukanya merah padam. Bantal ibuku yang terbagus. Jahat benar orang-orang itu. Dick ikut marah. Jelas keluarga Stick mengangkut segala-galanya yang bisa diangkut. Sewaktu mereka meninggalkan Pondok Kirin, diambilnya segumpal tanah. Setelah mengambil, ancang-ancang dengan cermat, gumpalan tanah itu dilontarkannya ke atas tanah. Berhamburan di halaman, antara Edgar dan si Bau.
Edgar menjatuhkan bantal-bantal yang sedang digendong, lalu memandang ke atas dengan ketakutan. Nampak jelas, ia mengira ada sesuatu jatuh dari langit. George mengambil segumpal tanah pula, membidik dengan cermat, lalu melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Tanah itu berhamburan menjatuhi si Bao. Anjing itu terdengking, lalu lari. Terbirit-birit ke lubang yang menuju ke ruangan bawah tanah. Sekali lagi Edgar memandang ke langit. Kemudian ia melihat berkeliling dengan mulut ternganga lebar. Anak itu bingung. Dick menunggu sampai Edgar melihat ke arah lain, lalu melontarkan gumpalan tanah berikutnya. Gumpalan itu pecah berhamburan dan menghujani Edgar. Kemudian Dick menirukan suara sapi yang sedang kesakitan. Edgar berdiri seperti terpaku di tempatnya. Ia ketakutan setengah mati. Sapi-sapi itu datang lagi. Di mana mereka bersembunyi? Sekali lagi Dick menguak. Edgar terpekik, lalu lari bergegas-gegas menuruni tangga ke bawah tanah. Ia menghilang sambil meraung ketakutan. Bantal-bantal yang diambilnya tadi ditinggalkannya berjatuhan di tanah. Cepat, ujar Dick sambil bangkit dari tempatnya bersembunyi. Ia sangat ketakutan, jadi pasti belum berani muncul kembali dengan cepat. Kita ambil bantal-bantal itu, dan membawanya kemari. Kenapa Stick sekeluarga yang harus memakainya dalam ruangan di bawah? Kan lebih baik untuk kita sendiri. Kedua anak itu melintasi halaman puri, menyambar bantal yang berserakan, lalu lari kembali ke tempat persembunyian mereka. Dick memandang ke bilik dari mana Edgar mengambil tumpukan bantal itu. Hei, bagaimana bila kita menyelinap ke bilik itu, untuk melihat apa-apa lagi yang mereka simpan di sana? Usulnya, kita tak boleh membiarkan mereka memiliki barang yang bukan kepunyaan mereka. Aku saja yang ke sana, jawab George. Kau mengawasi pintu masuk ke ruangan bawah tanah. Kalau Edgar muncul, kau cukup menguak lagi seperti sapi. Pasti ia akan lari, pontang-panting. Baik, kata Dick sambil nyengir, lalu pergi cepat-cepat ke tangga yang menuju ke bawah tanah. Tetapi baik Edgar maupun si Bao tak nampak di situ. George pergi ke bilik yang sudah runtuh. Ia memandang berkeliling dengan marah. Betul. Ternyata keluarga Stick memang merampok barang-barang ibunya. Itu sudah jelas. Ia melihat selimut, sendok garpu dan bermacam-macam bahan makanan. Rupanya ibu Stick membongkar lemari besar yang terdapat di bawah tangga, dan mengambil berbagai bahan makanan yang disimpan di situ untuk keperluan mingguan. George lari kembali ke tempat Dick bersembunyi. Banyak sekali barang-barang kami di sana, katanya sambil berbisik marah. Ayo, tolong aku mengambilnya. Kita harus berusaha mengangkut semuanya dari situ, sebelum Edgar muncul kembali atau suami istri Stick datang lagi. Ketika mereka sedang berbisik-bisik, terdengar bunyi suitan pelan. Mereka berpaling ke arah suitan itu. Nampak Julian datang menghampiri. Suami istri Stick sudah pergi ke bangkai kapal naik perahu, katanya. Mereka mempunyai perahu, yang ditaruh di sela-sela batu di pantai. Rupanya pas Stick seorang pelaut yang cekatan, karena bisa berdayung melewati rintangan batu-batu yang berbahaya. Wah, kalau begitu cukup banyak waktu yang tersedia untuk melaksanakan niat kita, ujar Dick dengan senang. Bergegas diceritakannya pada Julian mengenai barang-barang yang dilihat oleh George terdapat dalam bilik puri. Mereka benar-benar maling, ujar Julian. Sekarang jelas, mereka tak berniat kembali ke Pondok Kirin. Rupanya mereka ada urusan di sini dengan para penyelundup. Kalau urusan itu sudah selesai, mereka kemudian minggat dengan membawa barang-barang curian. Mereka naik ke kapal di salah satu tempat, dan pergi ke tempat yang aman bagi mereka. Tidak, kata George dengan segera. Semua barang curian mereka harus kita ambil lagi. Dan kita bawa ke gua. Dick akan menjaga Edgar di jalan masuk ke bawah tanah. Dan kita berdua cepat-cepat mengangkut barang-barang dari bilik. Memasukkannya ke gua lewat lubang di atas tebing. Kalau begitu cepatlah sedikit, kata Julian. Kita harus melakukannya sebelum suami istri Stick datang kembali. Kurasa pergi mereka takkan lama. Barangkali mereka ke bangkai kapal untuk mengambil koper dan barang-barang lain yang juga ada di sana. Kemarin malam aku melihat cahaya berkelip-kelip di tengah laut. Mungkin cahaya itu merupakan isyarat dari penyelundup, untuk mengabarkan bahwa mereka meninggalkan sesuatu di atas kapal rusak itu, yang harus dijemput oleh keluarga Stick. George dan Julian lari ke bilik.
Dengan cepat mengambil barang-barang yang ada di situ. Sebanyak-banyaknya, lalu lari lagi ke tebing dan menyembunyikannya di sana. Kalau sudah ada waktu nanti, barulah barang-barang itu dibawa ke lubang gua. Rupa-rupanya keluarga, Stick mengangkut segala macam benda yang mudah dibawa, karena bahkan jam dapur pun ikut terangkut oleh mereka. Selama itu Edgar tak muncul-muncul. Karenanya Dick hanya menganggur saja sambil duduk memandang kedua saudaranya yang sibuk. Setelah beberapa kali bolak-balik dari bilik ke tebing, Julian dan George menghembuskan napas lega. Mereka melambaikan tangan, memanggil Dick. Anak itu meninggalkan tempatnya menjaga selama itu dan mendatangi saudara-saudaranya. Semua sudah kami ambil, kata Julian. Sekarang aku akan mengintip dari atas tebing. Kalau suami istri Stick sudah kembali. Kalau ternyata belum, barang-barang akan kita angkut ke lubang gua, dan memasukkannya ke bawah. Tak lama kemudian ia kembali lagi. Perahu mereka masih tertambat di kapal tua, katanya. Jadi kita bisa bekerja dengan tenang selama beberapa waktu. Ayo, kita selamatkan barang-barang ibumu. Kita benar bernasib mujur. Barang-barang mereka angkut ke lubang gua, lalu Julian memanggil-manggil adiknya dari atas. Kami banyak membawa barang-barang yang akan kami turunkan ke dalam gua. Kau harus berjaga-jaga dan menerimanya di bawah. Tak lama kemudian bermacam-macam barang diturunkan ke dalam gua. Tercengang melihatnya. Barang-barang yang gampang rusak dibungkus dalam selimut, lalu diturunkan dengan hati-hati memakai tali. Astaga, seru Anne. Tak lama lagi gua ini akan kelihatan benar-benar seperti rumah. Apabila aku selesai mengatur segala-galanya. Ketika mereka baru saja selesai menurunkan barang-barang, tiba-tiba anak-anak mendengar suara orang di kejauhan. Suami istri Stick sudah datang lagi, kata Julian, lalu mengintip dengan hati-hati dari tepi tebing. Ternyata dugaannya benar, kedua orang itu sudah kembali ke pantai, dan saat itu sedang berjalan menuju ke Puri. Mereka membawa koper yang sebelumnya disimpan di kapal rusak. Kita ikuti mereka dari belakang. Aku ingin melihat apa yang terjadi apabila mereka melihat bahwa barang-barang curian mereka lenyap, kata Julian sambil meringis. Ayo, kita berangkat semua. Keempat anak itu merangkak-rangkak menuruni tebing, lalu bersembunyi di balik serumpun semak. Sesampai di Puri, suami istri Stick meletakkan koper yang dijinjing. Mereka mencari-cari Edgar, tetapi Edgar tak nampak batang hidungnya. Kemana lagi perginya anak itu? Kata ibu Stick dengan kesal, padahal tadi kan kusuruh memindahkan barang-barang dari bilik. Edgar, pas Stick pergi ke bilik yang telah runtuh langit-langitnya, lalu memandang sebentar ke dalam. Di sini sudah kosong, serunya pada istrinya. Rupanya ia telah mengangkut barang itu ke ruangan bawah tanah. Tadi kukatakan padanya, ia harus duduk di sini jika sudah selesai bekerja, kata ibu Stick lagi. Ia harus berjemur di bawah sinar matahari. Ruangan bawah tanah itu kurang sehat baginya. Edgar. Sekali itu Edgar mendengar panggilan ibunya. Kepalanya muncul di jalan masuk ke bawah. Kelihatannya sangat ketakutan. Ayo naik, kata ibu Stick. Barang-barang sudah kau turunkan, jadi lebih baik kalau kau sekarang menjemur badan sebentar. Aku takut, kata Edgar. Aku tak mau sendirian di atas. Kenapa tidak? Tanya ayahnya dengan heran. Sapi-sapi datang lagi, ujar Edgar yang malang. Banyaknya beratus-ratus ekor. Mereka menguak-nguak dengan ribut, serta melempar-lempar. Mereka sangat berbahaya. Aku tak mau sendirian di atas.